ataupun Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, sepertinya dari Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya juga turut hadir. Hari ini topik kita cukup di luar yang biasa di ranah PAUD, khususnya di lembaga PAUD, di guru PAUD, ataupun di pengelola PAUD, karena biasanya itu materinya terkait KSP, capaian pembelajaran, modul ajar, dan lain sebagainya. Cuman hari ini kita sedikit keluar dari pembahasan nyaman kita, yaitu kita di sini dengan topik inspirasi kegiatan pembelajaran dengan artificial intelligence, di mana spesifik hari ini kita akan membahas tentang ChatGPT, Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelum kita mulai, agar lebih asik dan lebih jelas, saya akan menggunakan sebuah slide agar apa yang saya sampaikan bisa lebih interaktif dan juga lebih bisa tervisualisasikan oleh Bapak Ibu. Jadi saya sudah menyiapkan slide. Baik, jadi topik kita hari ini adalah inspirasi kegiatan pembelajaran dengan AI, di mana nanti saya akan menyebut langsung ChatGPT, jadi tidak AI lagi. Dan di sini saya akan membahas dan membagi topik pembahasannya, kenapa judulnya inspirasi, kenapa yang kita susun kegiatan pembelajaran, dan kenapa kita menggunakan AI, atau di sini spesifiknya adalah ChatGPT. Dan waktu pemaparan ini hanya 2 jam, Bapak Ibu. Jadi 2 jam ini tentu tidak boleh terlewatkan sama sekali. Jadi di awal ini saya akan coba demokan bagaimana cara mengakses ChatGPT. Lalu Bapak Ibu yang belum menggunakan ChatGPT sama sekali, boleh sambil menginstal atau membuka di laptop atau membuka di HP, silahkan ketika saya pemaparan nanti. Jadi ketika di akhir praktek, semuanya sudah terinstall, semuanya sudah membuka, dan semuanya sudah mencoba. Jadi kita memaksimalkan waktu dengan sistematika paralel. Jadi yang belum menginstal kita install dulu, yang sudah menginstal boleh menyimak, seperti itu. Nah, untuk caranya Bapak Ibu kita bisa, ini saya coba share screen lagi. Ini Saya sudah akan share mulai, screen. ya, saya akan memulai dari halaman, ya, baik, Bapak Ibu semuanya. Jadi halaman pertama saya adalah google.com. Ini ada di HP, ada di laptop, dimanapun juga ada. Nah, jika kita menggunakan laptop, kita bisa mengakses google.com, kita bisa langsung tulis saja chat GPT. Lalu nanti di paling atas ada chatgpt.com. Udah, nanti kita klik aja. Maka kita nanti akan menemukan halaman ChatGPT. Itu kalau kita menggunakan laptop. Oke, kalau kita menggunakan sebuah perangkat Android ataupun perangkat iPhone, kalau Android bisa buka Apple Store, apa namanya, Play Store-nya, ya, dibuka Play Store-nya, nanti di Play Store masing-masing, di perangkat masing-masing, ketik saja ChatGPT, nanti langsung diinstal. Itu untuk yang di HP Android. Jadi nanti tinggal diinstal, tinggal dibuka, nanti langsung terbuka. Lalu, kalau kita menggunakan device Apple, bisa menggunakan Apple Store, nanti dibuka saja, Apple Store, sorry. Bukan Apple Store, tapi App Store. App Store. Nah, di
Nah, jadi di App Store masing-masing diketik aja ChatGPT, nanti tinggal diinstal di perangkatnya masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bisa digunakan di laptop, bisa digunakan di Android, bisa digunakan di iPhone. Jadi semua perangkat sudah tersedia. Itu 10 menit pertama apa yang saya sampaikan, silakan Bapak Ibu yang belum menginstal atau mengakses diakses dan diinstal masing-masing perangkat. Oke ya. Nah, kalau yang sudah, maka bisa fokus ke slide. Baik, Bapak Ibu semuanya, jadi untuk 2 jam ini memang materinya nanti akan sangat singkat, tapi saya akan coba pemaparan dan materinya sedetail mungkin agar inti dari pemahaman kita hari ini itu tersampaikan. Nah, dari judul inspirasi kegiatan pembelajaran dengan AI ChatGPT ini, saya akan mulai dari tools-nya dulu atau alatnya dulu, yaitu tentang artificial intelligence atau disebut dengan AI. Jadi ini saya coba untuk pendekatan terlebih dahulu Bapak Ibu ya melalui kolom chat Zoom. Kira-kira apa sih yang kita pahami terkait AI atau artificial intelligence? Apa itu dia? Lalu untuk apa? Ini kita belum ke ChatGPT-nya, baru ke AI-nya. Nah, tadi kan beberapa Bapak Ibu sudah tahu nih, sudah pernah nih nyoba kira-kira apa dan tulis di kolom chat Zoom singkat aja, nggak perlu panjang-panjang. Ya, oke, kecerdasan buatan. Oke, baik. Itu terjemahannya Bapak Ibu ya. Jadi bahasa Indonesia dari artificial intelligence adalah kecerdasan buatan. Oke, mampu membantu manusia memudahkan pekerjaan. Oke, itu manfaatnya Bapak Ibu ya. Tapi apa itu artificial intelligence? Alat untuk membantu apa yang ditanyakan. Oke, apakah AI itu hanya sebatas menjawab apa yang kita tanyakan? Ataukah ada hal lain yang bisa mendeskripsikan tentang apa itu AI? Karena ditakutkan kita menganggap AI itu mungkin terlalu luas atau mungkin terlalu sempit. Oke, oke, terima kasih atas responnya. Untuk mengantisipasi tadi pemahaman kita yang mungkin terlalu luas, AI itu segala-segalanya yang bisa mengatur dunia, misal seperti itu Bapak Ibu ya. Atau kita terlalu sempit menilai AI itu adalah, oh AI itu cuma chat yang kalau kita tulis sesuatu dia jawab. Nah, itu mungkin penerjemahan kita yang terlalu sempit. Jadi, saya akan coba memberikan definisi AI yang seutuhnya. Di mana AI ini atau artificial intelligence ini, benar tadi Bapak Ibu ya, kecerdasan buatan. Di sini yang dimaksud AI apa? Teknologi memungkinkan komputer untuk, nah ini kata kuncinya, mensimulasikan kecerdasan manusia. Jadi apapun teknologi yang bisa mensimulasi kecerdasan manusia itu disebut dengan AI. Jadi bukan sebatas chat GPT yang ketika kita install, kita chat, lalu dia memberikan respon seperti halnya manusia. Dan mungkin itu adalah sebagian kecil contoh dari AI yang mungkin selama ini baru kita ketahui dan baru kita rasakan secara jelas. Nah, jadi kata kuncinya adalah apapun yang bisa disimulasikan oleh teknologi tersebut itu termasuk dalam kecerdasan buatan. Apapun itu. Oke.
Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah definisinya. Lalu bentuk atau contoh AI yang selama ini sebenarnya sudah kita rasakan apa saja. Nah, ini saya coba klasifikasikan menjadi kurang lebih 8 contoh. Sebenarnya ada banyak contoh, tapi ini adalah yang paling dekat dengan kita. Mulai dari GPS, Google Maps. Jadi ketika kita mau ke Bandung dari Bekasi, ada 8 rute, dia memilihkan satu rute yang paling cepat. Itu adalah AI. Search engine, Google. Ketika kita mau mencari paper, penelitian, dan lain sebagainya, dari 2 juta artikel, dia memberikan satu artikel yang paling relevan dengan apa yang kita cari. Itu AI. M-Banking, BCA, BRI, dan lain sebagainya, Bapak Ibu, kita bisa melihat mutasi, kita bisa auto debit, kita bisa transfer, kita bisa membuat laporan, dan lain sebagainya. Itu adalah AI. Chatbot, sebuah aplikasi chatting yang ketika kita berikan sebuah masalah, maka chatbot itu akan membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu adalah chatbot. Marketplace yang tadinya kita ke pasar, kita offline dan lain sebagainya, kita jadinya beli online. Nah, itu AI menggantikan aktivitas atau mensimulasikan manusia. Game online, kemudian transportasi online, virtual assistant dan lain sebagainya. Virtual assistant itu seperti Google Assistant. Jadi ketika kita voice, kita suara di HP, Google Assistant, nyalakan lampu, matikan lampu, kunci pintu, dan lain sebagainya, itu adalah virtual assistant. Nah, itu adalah beberapa contoh, Bapak Ibu, beberapa contoh AI yang selama ini itu sudah ada dari tahun 2005 atau 2000-an sampai 2025 ini, dan sebenarnya sudah kita rasakan, cuman memang tidak terasa secara jelas di kehidupan kita dan mungkin tidak kita jalankan secara langsung Bapak Ibu, karena semuanya itu ada di dalam fitur-fitur aplikasi tertentu. Nah, hari ini kita akan coba spesifik, tidak membahas yang lain. Kita akan membahas satu aplikasi ChatGPT namanya. Dan ketika dulu awal perilisannya atau ketika di launching, ChatGPT ini itu masuknya ke kategori chatbot, Bapak Ibu. Kenapa chatbot? Karena dia masuknya adalah ke aplikasi chatting. Ketika kita berikan sebuah masalah, maka aplikasi itu memberikan solusi. Makanya disebut dengan problem solving. Ketika awal perilisannya. Tapi tahun demi tahun, kurang lebih 4 tahun ini, ChatGPT sudah banyak yang install dan banyak yang menggunakan dan relevan dengan kebutuhan manusia pada zaman-zaman saat ini, maka ChatGPT ini memperluas skupnya yang tadinya cuma chatbot, sekarang bisa menjadi search engine, bisa menjadi virtual assistant. Nah, ini apa namanya? Perkembangan dari ChatGPT. Oke, itu kurang lebih perkenalan singkat terkait apa itu AI dan turunan AI itu adalah sebuah platform ChatGPT yang dimana ChatGPT ini masuknya adalah ke kategori chatbot dan sekarang merambah menjadi search engine dan juga virtual assistant. Jadi lebih tinggi dia spesifikasinya, Bapak Ibu. Oke, dari sini Bapak Ibu kita akan coba gali lebih dalam apa itu tentang ChatGPT. Ya. Nah, ini definisinya, definisi apa itu ChatGPT yang memang dia tadi ya bagian dari kecerdasan buatan atau berbasis kecerdasan buatan. Berbasis ini maksudnya adalah memang seluruh bagian komponennya itu adalah sebuah kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh OpenAI. OpenAI itu perusahaannya
yang kalau Bapak Ibu tahu mungkin CEO-nya namanya adalah Elon Musk dari Amerika. Nah, dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks yang menyerupai percakapan manusia. Nah, dari pengertian ini bahwa ChatGPT itu tadi sudah mensimulasikan pekerjaan manusia. Dan untuk sekarang tidak hanya teks, bisa gambar juga, bisa membaca gambar, bisa membuat gambar dari tulisan. Misal Bapak Ibu ingin membuat gambar sapi di tengah ladang berdiri menghadap matahari. Nah, nanti muncul sendiri gambarnya. Cuma nanti kita tidak sampai seluas itu Bapak Ibu ya. Nanti ada topik-topik spesifik yang kita akan bahas agar hasil yang kita dapatkan itu lebih dalam dan lebih sesuai. Tujuannya tadi memfasilitasi interaksi antara manusia dan mesin, di mana di sini adalah sebuah aplikasi yang lebih alami dan intuitif. Maksudnya alami dan intuitif itu apa, Bapak Ibu? Misalnya kita mau membuat sebuah deskripsi tentang puisi anak. Kita mungkin cuma butuh judulnya aja, misal puisi anak tentang kancil. Maka ChatGPT nanti akan menyusun dengan detail dan dengan lengkap bahasa dan susunan dari puisi tersebut tanpa kita harus memikirkannya. Dan itu ketika nanti kita akan baca sebuah deskripsinya akan sangat terlihat natural. Natural itu seperti tidak dibuatkan oleh sebuah mesin atau aplikasi. Jadi alami dan intuitif. Intuitif itu adalah hal yang belum kita pikirkan, itu sudah dipikirkan oleh aplikasi tersebut. Ya, misal kita tadi bikin puisi, kita cuma punya judulnya nih Bapak Ibu. Kita belum sampai gimana nanti bait-baitnya. Nanti ChatGPT yang memberikan deskripsi secara lengkap sampai selesai. Itu intuitif. Oke. Nah, kita lanjut kembali Bapak Ibu ya. Dalam batasan profesional atau dalam dunia profesional pekerjaan ya, ChatGPT dapat membantu menyusun apa saja seperti halnya laporan, menganalisa data, memberikan ide-ide kreatif sehingga meningkatkan efisiensi kerja. Nah, kenapa ini saya singgung Bapak Ibu? Nah, ini mohon dilihat slide saya. Jadi ChatGPT ini saya tidak merekomendasikan kepada anak-anak remaja yang mungkin SMA, SMP, atau bahkan kuliah. Karena mereka pasti bisa menggunakannya sendiri tanpa harus diajari. Nah, ChatGPT ini justru dalam sudut pandang saya sebagai instruktur IT atau seseorang yang berkecimpung di IT, bikin website, bikin lainnya dan lain sebagainya, dan juga aktif di dunia PAUD, sangat merekomendasikan ChatGPT ini untuk orang dewasa. Kalau saya sebut orang dewasa, mungkin usianya, kalau saya tuliskan dalam range usia, mungkin usia 30 tahun ke atas, Bapak Ibu. Ini saya sangat merekomendasikan usia tersebut untuk menggunakan ChatGPT. Kenapa? Karena saat ini semakin bertambahnya waktu dan semakin bertambahnya pengalaman, semakin bertambahnya aktivitas. Ya, Bapak Ibu ya. Beberapa individu dari kita mungkin mengalami penurunan dalam kecepatan berpikir atau menghadapi tantangan dalam mengelola beberapa tanggung jawab. Kenapa? Pertama, yang tadinya tidak ada tanggungan menjadi ada tanggungan. Misal lulus kuliah, bekerja, tanggungannya hanya satu dan lain sebagainya, mungkin menikah,
mau nikah, punya pasangan, punya anak, dan lain sebagainya, tanggungannya bertambah sehingga aktivitas berpikirnya juga terbatas. Ada banyak hal yang ikut difikirkan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Dan tadinya mungkin ketika lulus kuliah, oke, Bapak Ibu ya, pengalaman mungkin masih minim, masih di satu pekerjaan, semakin bertambahnya waktu dan pengalaman cabang-cabang. Ada ngurusin lembaga PAUD-nya, ada yang ngerangkap jadi kepala sekolahnya, ada lagi yang ngerangkap jadi dosen, ada lagi ngerangkap yang aktif di ormitnya masing-masing, ada yang merangkap jadi mungkin apa namanya pengurus dan lain sebagainya. Jadi penambahan-penambahan aktivitas dan tanggung jawab tersebut bisa menurunkan kemampuan kita dalam kecepatan berpikir. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya penurunan kecepatan kemampuan berpikir ini tidak hanya dalam konteks apa ya yang tadinya itu kita pinter ternyata karena aktivitas dan lain sebagainya mulai lambat dan lain sebagainya. Enggak. Tapi dalam konteks ini adalah konteksnya semakin banyak aktivitas, semakin banyak yang kita pikirkan, sehingga beberapa hal itu kita mengalami penurunan dalam berpikir seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di sini konteks ChatGPT bagi orang dewasa adalah tadi, ketika kita mengalami penurunan, tapi tanggung jawab kita semakin banyak. Nah, itu kan harus kita temukan solusinya. Untuk apa? Untuk semua tanggung jawab itu terselesaikan. Jangan sampai karena mungkin semakin sibuk kita, banyak beberapa tanggung jawab yang mulai terlepas atau kurang maksimal. Nah, jadi yang tadinya itu menurun dan apa namanya adanya kekosongan di sana, maka kita manfaatkan ChatGPT itu untuk apa? Untuk mengisi kekosongan tersebut. Oke, karena kita banyak aktivitas, kita butuh berpikir cepat, kita butuh keputusan cepat, kita butuh hal-hal yang bersifat cepat, maka kita limpahkan kemampuan itu pada ChatGPT. Karena apa, Bapak Ibu? Banyak banyak kasus atau banyak hal yang saya temui, misal Mas Alfian, ini berkaitan dengan kegiatan kita hari ini ya, Bapak Ibu ya. Cara menyusun modul ajar gimana sih? Gitu. Cara menyusun capaian pembelajaran bagaimana ya? Cara menyusun ini bagaimana ya? Oke. Sedangkan di balik layar ternyata beberapa apa namanya misal beberapa guru tersebut sudah mengikuti kegiatan workshop, sudah mengikuti seminar, sudah mengikuti peningkatan kompetensi yang berbayar ataupun yang gratis, tapi ternyata pada implementasinya tadi masih banyak hal yang ditanyakan atau yang mungkin kurang dikuasai gitu. Nah, makanya dari beberapa pengenalan tadi kita Bapak Ibu akan fokus di hari ini yaitu menyusun inspirasi kegiatan pembelajaran dengan artificial intelligence. Jadi materi ini dibuat bagi bunda-bunda yang tadi, Mas saya gimana ya kesulitan banget menyusun modul ajar. Topik subtopik udah ada. Misal topiknya adalah tanaman, subtopiknya adalah tanaman-tanaman buah. Habis itu kegiatannya nggak tahu Mas apa. Gitu, Bunda ya. Jadi materi ini saya buat khusus untuk menjawab hal-hal yang mungkin terlihat apa ya? Terlihat sepele, tapi itu sangat apa ya? Sangat apa namanya? Sangat penting khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran di lembaga PAUD kita. Oke, gitu ya. Sebelum masuk ke next materi, ada nggak dari bunda-bunda di sini yang merasa udah ikut workshop, ikut apa, tapi masih aja misalnya kayak gagal fokus. Mas kemarin workshopnya 3 hari 3 malam, jadi bukan fokus merhatiin, tapi fokus menjaga mental saya biar kuat 3 hari. Nah, misalnya kayak gitu. Sehingga apa? Materinya nggak diserap, modul ajarnya nggak jadi, Bunda. Gitu.
Nah, ini sebelum next ya, Bapak Ibu ya. Sebelum next ke apa namanya bagian kedua, ini baru bagian pertama, bridgingnya. Kenapa artificial intelligence atau ChatGPT itu relevan bagi kita orang-orang yang dewasa yang mungkin kesibukannya itu sudah bukan lagi apa namanya 5 jam sehari, mungkin ada yang 24 jam sehari. Kan kita nggak tahu, Bunda. Oke, oke, ada Bunda ya. Nah, bagi Bunda yang merasa relate atau merasa oh sesuai nih permasalahannya dengan saya, mohon disimak baik-baik Bunda ya. Saya akan coba jelaskan pelan-pelan. Justru nanti di chat GPT-nya itu singkat. Prakteknya justru singkat. Oke ya, siap ya Bunda ya. Oke, aman ya. Jadi itu untuk materi pertama baru 30 menit. Materi kedua tadi baru tentang alatnya, yaitu AI-nya, ChatGPT-nya. Berikutnya baru yang berkaitan dengan kita sebagai guru PAUD, Suara Mas Alvin agak ngelek ya. yaitu kegiatan pembelajarannya. Oke. Ya, teman-teman suaranya agak putus-putus Mas Alvin. Suara Mas Alvin agak putus-putus. Oke, teman-teman, kita masih menunggu jaringan yang stabil dari Mas Alvin. Tapi tadi sudah menyimak ya bagian satu untuk bridging. Oke, Mas, aman? Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, Mas Alvin masih sebagai host. Oke, sepertinya sinyalnya udah mulai mendung ini soalnya ya. Oke, Mas, coba sudah dicoba suaranya. cek satu dua. Kencengin dikit, Mas. Oke, kencengin dikit. Ya, Bentar. ditambah volumenya coba. Tapi wajahnya Cek masih satu patah-patah. dua. Masih suaranya masih putus-putus. Oke, ini udah mulai ya, udah mulai masuk ke agak teknis. Jadi ini, oke, sudah sudah aman, Mas. Oke, teman-teman sambil menunggu Mas Alvin, coba kita alihkan ke ChatGPT gitu ya. Sekarang semuanya sudah bisa mengakses belum? Tadi kan ada yang belum. Sekarang teman-teman yang belum tadi sudah bisa mengakses belum ChatGPT dari HP atau dari dari laptop? Oke, ya kita akan kasih kesempatan Mas Alvin untuk pindah router ya. Saya ingin komunikasi dengan teman-teman karena nanti kita akan praktek mandiri dari inspirasi prompt yang akan disampaikan oleh Mas Alvin. Nanti teman-teman boleh boleh mengutik-utik sendiri gitu, mengotak-atik gitu ya. Sekarang saya ingin memastikan bahwa teman-teman apakah semuanya, semuanya berarti silahkan chat semuanya 180 orang. Semuanya apakah sudah bisa akses chat GPT? Lewat HP boleh, lewat telepon boleh. Lewat laptop boleh. Mas Alvin aman? Aman, aman, aman. Oke, silakan Mas. Ini sambil memastikan sudah diakses semuanya. Silakan Mas. Next, lanjut. Ah, slide-nya. Oke. Baik, 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 Bapak Ibu.
Eh, Oke, kita lanjut ke section kedua atau bagian yang kedua berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Oke, tadi saya sudah sampaikan seberapa relate-nya materi hari ini dengan kebutuhan kita sebagai guru dan juga berdasarkan permasalahan-permasalahan yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, sekarang saya akan mengambil satu hal yaitu terkait kegiatan pembelajaran. Oke, ini pasti Bapak Ibu sudah tahu semuanya, sudah paham semuanya, dan sudah mengetahui dan juga sudah mengimplementasikan di lembaganya masing-masing terkait apa itu namanya kegiatan pembelajaran. Itu Bapak Ibu ya. Nah sekarang kegiatan pembelajaran itu munculnya kira-kira di dokumen apa Bapak Ibu di perencanaan lembaga itu biasanya di dokumen apa namanya kegiatan pembelajaran ini muncul, apakah di KSP, apakah di pengorganisasian pembelajaran, atau di alur tujuan pembelajaran. Di dokumen apa kegiatan pembelajaran ini muncul? Oke, sudah dua penjawab. Pertama langsung benar, yaitu adalah RPP atau modul ajar. Di dua dokumen perencanaan ini pasti menampilkan kegiatan pembelajaran. Semua lembaga pasti ada atau ada yang nggak ada. Di setiap lembaga PAUD, apakah pasti ada modul ajar atau RPP? Atau mungkin beberapa lembaga nggak ada? Pasti ada. Berarti hampir selama 1 tahun kita mengajar, yaitu semester 1 dan semester 2, pasti selalu membuat namanya modul ajar. Benar Bapak Ibu? Benar ya? Jadi hampir 1 tahun penuh kita pasti menyusun namanya modul ajar. Kalau kita mengajar sudah 10 tahun, mungkin 10 tahun itu kita menyusun dokumen modul ajar atau RPP ini. Mungkin istilahnya saja yang berganti. Benar ya? Jadi gak mungkin seorang guru PAUD gak bisa menyusun modul ajar. Sepakat atau tidak Bapak Ibu? Tadi ya, karena modul ajar ini adalah dokumen yang melekat dengan kita selama 1 tahun penuh, semester 1, semester 2, maka akan sangat dipertanyakan jika kita sebagai guru PAUD tidak bisa menyusun modul ajar. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke. Tapi pada kenyataannya, Bapak Ibu tadi, ada yang udah berusaha ikut seminar, ikut workshop, habis 50.000, habis 500.000, nggak bisa-bisa, nggak nyantol-nyantol. Dari segi niat, dari segi sungguh-sungguh, kita nggak boleh meragukan guru PAUD. Pasti sungguh-sungguhnya itu lebih dari 100%. Benar ya? Cuman kadang realisasi atau realitanya saja yang berbeda. Nah, oke. Maka tadi kita akan mencoba menggunakan ChatGPT ini untuk memenuhi kekosongan. Jadi kita udah belajar dan lain sebagainya, mau nggak mau realitanya harus sesuai, gitu ya. Sebelum kita ke sana, Bapak Ibu, saya di sini berlandaskan apa materinya. Jadi saya tidak menggunakan format modul ajar yang bertebaran di internet. Yang nggak tahu saya penyusunnya siapa, dan mungkin itu adalah hasil eksplorasi dari penyusun masing-masing. Tapi saya di sini menggunakan acuan dari Beskap tahun 2024, yaitu Panduan Capaian Pembelajaran Fase Fondasi. Oke ya. Jadi saya menggunakan di sini kegiatan pembelajaran di sini nanti muncul di halaman 74.
ya. Covernya yang biru. Oke, ini mungkin saya coba download biar Bapak Ibu apa namanya bisa membuka filenya. Oke ya, saya kirim ke chat. Oke, nanti ini akan di-share di grup biar nanti Bapak Ibu bisa ikut membuka juga. Ya, ini slide-nya masih di kegiatan pembelajaran, Mas. Masih di kegiatan pembelajaran. Cover, eh, ya. Nah, ini baru ini, baru berganti. Oke, Oke, lanjut. lanjut. Baik, jadi acuan saya di dokumen ini, Bapak Ibu, dari Kemendikbud dulu. Nah, dan sampai materi berakhir, acuan saya tetap ini. Tidak akan berubah ke dokumen apapun. Oke, jadi nanti Bapak Ibu bisa buka sendiri halaman 74, di situ tentang modul ajar, ya. Dan saya sampaikan Bapak Ibu di sini mungkin saya spesifik ke modul ajar karena apa? Karena modul ajar rinciannya lebih banyak sehingga nanti apa namanya pembahasan kita lebih mencakup modul ajar. Nanti RPP bisa mengikuti karena RPP lebih sederhana, lebih singkat, isinya kurang lebih sama dan mewakili modul ajar seperti itu. Jadi saya tidak akan menyampaikan satu-satu modul ajar dulu, RPP dulu, tidak, tapi hanya modul ajar. Nah, oke. Dan kita tahu, Bapak Ibu semuanya, modul ajar ini bukan dokumen yang tiba-tiba ada. Bukan dokumen yang tiba-tiba jadi. Bukan dokumen yang kita nggak ngapa-ngapain, modul ajar ini langsung tersusun. Tidak ya. Jadi modul ajar ini adalah perencanaan mingguan kelas di masing-masing lembaga PAUD kita. Dan modul ajar ini adalah hasil dokumen dari dokumen-dokumen sebelumnya. Dimulai dari KSP, kemudian kita menyusun capaian pembelajaran, kemudian kita menyusun pengorganisasian pembelajaran, dan kita juga menyusun alur tujuan pembelajaran lingkup kelas. Oke ya. Jadi saya sampaikan, Bapak Ibu, modul ajar ini dokumennya nggak tiba-tiba ada ya. Karena ini adalah perencanaan mingguan lembaga PAUD kita. Kalau kita tarik mundur, modul ajar ini tersusun setelah kita menyusun apa saja. Pertama, KSP, kurikulum, ya, KSP. Kemudian dokumen kedua pasti kita menyusun capaian pembelajaran. Oke ya, isinya apa? Tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita gunakan di lembaga kita itu kita tuangkan pada dokumen capaian pembelajaran. Oke, berikutnya di setiap semester lembaga pasti menyusun namanya pengorganisasian pembelajaran. Kita ada intra, ada P5, ada ekstra. Di intra kita menyusun topik subtopik ya dan lain Eh, sebagainya. Mas, ini Nah, masih slide-nya kegiatan pembelajaran, halaman 74. sebentar. Ya, ada halaman 74-nya. Oh, bukan. Ya, oke. Berarti belum berpindah, Mas. Oh, Ini masih ada cover capaian pembelajaran ya, teman-teman ya. Terus ada halaman 74, ada modul ajar. Tapi yang tadi pengorganisasian belum muncul. Nah, ini belum. Oke, lanjut, Mas. oke. Baik, saya ulangi Bapak Ibu ya. Tadi kita terkait kegiatan pembelajaran. Kita fokus ke modul ajar.
acuan saya adalah panduan capaian pembelajaran fase fondasi dari Beskap 2024. Halaman 74, di situ mulai dijelaskan tentang modul ajar beserta komponen-komponen dan isiannya. Nah, kemudian di sini saya merefleksi bahwasannya modul ajar itu bukan dokumen yang tiba-tiba ada dan dokumen yang tiba-tiba kita punya di lembaga kita masing-masing. Tapi di sini saya menyampaikan bahwasanya riwayat atau histori sebelum modul ajar itu ada beberapa dokumen yang pasti sebelumnya kita susun. Mulai dari KSP, pasti Bapak Ibu ya, KSP itu pasti kita punya. Kemudian dokumen berikutnya adalah capaian pembelajaran yang isinya alur tujuan pembelajaran yang akan kita gunakan di lembaga kita dalam 1 semester atau 2 semester tersebut. Kemudian pengorganisasian pembelajaran juga kita akan susun per semesternya. Misalnya di semester 2 ini kita menyusun pengorganisasian pembelajaran, nanti ada intrakurikuler, ada kokurikuler atau P5, atau juga ekstrakurikuler. Intrakurikuler contohnya pasti kita menyusun apa itu topik dan juga subtopik. Ya. Kemudian setelah itu kita pasti menyusun alur tujuan pembelajaran lingkup kelas. Jadi kita mengelompokkan tujuan pembelajaran apa saja yang akan kita gunakan di kelas A misalnya di semester 2 ini. Barulah lahir yang namanya modul ajar, Bapak Ibu. Hari ini kita hanya fokus di bagian modul ajar dengan ini yang perlu Bapak Ibu catat. Untuk nanti kita bisa praktek hari ini, tentu karena modul ajar ini adalah dokumen yang yang muncul ketika dokumen-dokumen tadi yang sudah saya sebutkan telah tersusun. Nanti untuk praktek hari ini saya membutuhkan beberapa data. Oke ya. Seperti halnya pembelajaran anak-anak didik kita di kelas, Bapak Ibu. Ketika kita mau menyusun sebuah kegiatan, pasti ada alat dan bahan yang harus kita siapkan. Nah, sekarang Bapak Ibu jadi anak didiknya di kelas inspirasi kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, untuk praktek nanti, agar apa yang Bapak Ibu itu praktekkan sesuai, maka alat bahan yang harus kita siapkan adalah di sini. Saya nanti membutuhkan topik dan juga subtopik. Salah satu saja untuk sampel bahannya, cukup satu saja. Misalnya topiknya tanaman, subtopiknya macam-macam tanaman buah. Oke, silakan, nggak ada masalah. Oke ya, itu bahan yang pertama. Bahan yang kedua, saya membutuhkan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak Ibu capai. Oke ya, itu dua bahan utamanya. Pertama topik, yang kedua subtopik, satu saja. Lalu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam modul ajar tersebut. Oke ya, silakan Bapak Ibu. Harusnya sudah ada di luar kepala. Harusnya. Cukup satu aja, nggak perlu 5, nggak perlu 10, cukup satu aja. Topiknya tanaman, ya. Subtopiknya macam-macam tanaman buah. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, misalnya, anak dapat mengenal tanaman sebagai ciptaan Allah. Nah, itu contoh tujuan pembelajaran yang dicapai. Oke ya, cukup itu aja Bapak Ibu. Oke ya.
Berarti ini dipersilahkan untuk ngechat ya Mas ya. Kirim di chat. Oke, boleh, Oke. boleh Biar di semuanya chat. nanti bisa praktek, teman-teman silahkan chat sesuai dengan yang Mas Alvin sampaikan. Tulis satu topik, tulis satu subtopik sesuai dengan topik yang pertama tadi, dan kemudian satu tujuan pembelajaran saja gitu ya Mas Alvin ya. Oke, semuanya Yes. silakan ngechat, nanti mungkin akan dipilih gitu ya, random satu untuk praktek atau teman-teman jadi satu ya, topik, subtopik, tujuan pembelajaran satu. Jangan di jangan dipisah-pisah. Satu kali chat, ngirimnya ada tiga, topik, subtopik, dan tujuan pembelajaran. Ayo. Nah, oke. Sudah mulai, Mas. Ada keren nih, Bu Popi ini tulisannya. Oke, sudah ada dua, Mas. Sudah mulai. Silahkan, mau ditunggu beberapa. Oke, sambil aja. Oke, silahkan, Mas. Sudah ada beberapa nih, lebih dari tiga. Oke. Oke, sambil Bapak Ibu mengirimkan responnya berdasarkan apa yang terjadi di lembaga, oke ya. Karena semakin relate dengan keadaan atau kondisi lapangan, maka nanti Bapak Ibu akan langsung bisa menyimpulkan, oh ini sesuai, oh ini belum sesuai gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa bahan utama ini dibuat agar nanti hasilnya sesuai. Kalau kita tidak ada bahan, maka nanti hasilnya random. Gitu Bapak Ibu ya. Karena seperti halnya ketika Bapak Ibu, bunda-bunda di sini masak ya. Mau masak apa contohnya ya, yang gampang, nasi goreng. Memasak nasi goreng misalnya, tentu sudah ada bahan dasarnya, ketika diolah maka akan menjadi nasi goreng. Tapi ketika kita melupakan salah satu bahan, maka hasilnya akan berkurang kesesuaiannya sesuai dengan bahan yang tadi tidak ada. Misalnya nggak ada cabai, nggak ada sambal. Mana bisa nasi gorengnya pedes. Padahal kita pengen pedes seperti itu. Jadi bahan-bahan ini harus kita tentukan dan harus kita sesuaikan. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang relevan dan juga sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan ketika menggunakan ChatGPT ini. Oke, di sini cukup banyak. Ada yang tanaman ciptaan Allah, subtopiknya sayuran membuat tubuhku sehat. Tujuan pembelajarannya tadi bermain sains. Oke. Oke, ada yang topiknya kendaraan. Subtopiknya kendaraan yang ada di air. Tujuan pembelajarannya anak mengenal macam-macam kendaraan yang bisa digunakan di atas air. Oke ya. Kenapa saya minta bahan ini? Karena bahan ini Bapak Ibu pasti sudah menyusun pengorganisasian pembelajaran, disusunnya di awal semester. Misal semester 2 ini pasti sudah terkelompokkan di awal semester 2. Per bulan pasti sudah ada topik dan juga subtopiknya masing-masing. Jadi nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada, kebangetan berarti Bapak Ibu ya. Kalau ATP kelas, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai di semester ini. Misalnya kelas B punya ATP kelas untuk kelas B. Apa saja TP-TP yang akan dicapai di kelas B semester 2? Pasti sudah ada. Nggak mungkin nggak ada ya. Oke, di sini sudah hampir 50 yang ngechat. Oke, kita akan simpan dan nanti ketika praktek Bapak Ibu bisa langsung tuliskan hal yang sama. Oke ya. Oke, ini ada yang bertanya Bunda Latifah. Untuk tujuan pembelajaran bisa lebih dari 3 atau 4 target kah? Jawabannya sangat bisa Bapak Ibu ya. Jadi misalnya nanti dalam 1 minggu
Bapak Ibu topiknya apa, subtopiknya apa, kemudian kegiatannya mau berapa, tujuan pembelajaran yang ingin tercapai berapa, itu bisa semuanya kita tentukan. Nanti ada step by step-nya ya, Bapak Ibu ya. Di sini saya jawab bisa dulu. Jadi saya jawab bisa dulu agar nanti ketika praktek Bapak Ibu bisa praktekkan. Oke, sudah ya. Seperti itu. Mohon Bapak Ibu ingat apa yang sudah ditulis agar nanti pas praktek tinggal langsung saja. Oke ya. Ini tentang bahan. Nah, oke. Di sini saya ingin lebih dalam terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan modul ajar tadi, yang dari Beskap tadi, yang ini, jadi dari panduan capaian pembelajaran fase fondasi ini, nanti Bapak Ibu bisa ke halaman 80. Di situ dijelaskan struktur modul ajar, ya, struktur minimal modul ajar di lembaga itu apa saja isinya. Nah, nanti akan muncul identitas modul, gambaran umum, tujuan pembelajaran, asesmen awal, baru nanti ada kegiatan pembelajaran, pertanyaan pemantik, oke, pertanyaan pemantik, media pembelajaran, dan nanti adalah asesmen akhir. Ini saya coba, bentar, saya coba tunjukkan di bagian mana. Oke, nah di sini Bapak Ibu ya, jadi ini panduan yang tadi saya share, yang covernya ini tadi ya, ini saya mungkin ada yang mau saya chat linknya di grup biar tinggal klik langsung download. Nah, di halaman yang paling mendekati paling terakhir, di halaman 80 ya, di halaman 80. Nah, di sini nanti akan muncul lampiran contoh RPP ada di sini. Begitupun dengan modul ajar di contoh yang kedua. Tadi sesuai dengan tadi struktur ada gambaran umum, ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian asesmen awal, kegiatan pembelajaran, di sini ada pembukaan, inti, penutup, dan lain sebagainya. Nah, di sini kegiatan inti, strukturnya seperti ini Bapak Ibu ya. Membuat kendaraan di sungai, dan lain sebagainya. Penutup, di sini ada kalimat pertanyaan pemantik, di sini ada media pembelajaran. Dan di sini adalah asesmen sumatif. Oke, sudah sesuai ya dengan struktur yang saya buat ini. Jadi tadi identitas modul, gambaran umum, kemudian tujuan pembelajaran, asesmen awal, kegiatan pembelajaran, pertanyaan pemantik, media pembelajaran, dan asesmen sumatif. Oke, Bapak Ibu semuanya. Di sini bagian yang saya fokuskan adalah pembelajaran, kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini strukturnya biasanya berbeda-beda setiap lembaganya. Ini saya ambil yang paling umum, biasanya susunannya adalah kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan istirahat, kegiatan penutup. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, karena topik kita adalah inspirasi kegiatan pembelajaran menggunakan ChatGPT, maka kita nanti akan fokus di bagian kegiatan pembelajaran, di mana kita fokuskan di bagian kegiatan intinya. Kenapa? Karena kegiatan pembukaan, istirahat, dan juga penutup, masing-masing lembaga biasanya sama
setiap minggunya atau saling mirip di minggu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan yang akan berbeda setiap minggunya adalah kegiatan inti. Setiap minggu dan setiap hari. Biasanya di bagian inti inilah kita kesulitan dalam menyusun modul ajar. Nah, di sini nanti kita akan coba praktek, Bapak Ibu, kita akan coba praktek agar apa? Agar kegiatan inti ini sesuai, agar kegiatan inti ini sesuai dengan apa? Dengan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Oke ya. Dan juga sesuai dengan identitas modul kita nanti, di mananya topik subtopik. Makanya dua bahan itu tadi sudah saya sampaikan untuk ditentukan sebagai bahan utama kita dalam menyusun kegiatan inti modul ajar nanti. Gitu ya. Jadi berapa tujuan pembelajaran yang kita targetkan dan berapa identitas modul, di mana tadi topik subtopik yang sudah kita tentukan agar kegiatan inti ini sesuai. Oke ya. Jangan sampai kita membuat kegiatan inti tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga topik subtopik kita. Itu fatal, Bapak Ibu ya. Itu fatal apabila misal tujuan pembelajaran kita apa, nanti kegiatannya apa. Yang paling gampang adalah topik subtopik. Misal kita sudah menentukan topik subtopik kita adalah tanaman. Subtopiknya macam-macam tanaman buah. Tiba-tiba kegiatan intinya mengenal hewan. Nah, di situ terjadi ketidakcocokan apa yang sudah kita rencanakan di topik subtopik dengan apa yang kita realisasikan di kegiatan inti. Itu nggak boleh, Bapak Ibu. Jadi harus nyambung antara identitas modul, topik subtopik dengan kegiatan intinya. Itu hal yang mendasar, cuman selalu saya sampaikan untuk merefleksi kita agar hal itu tidak terjadi sama sekali. Oke ya. Oke. Jadi kita akan fokus menyusun kegiatan inti saja di modul ajar ini. Kalau kita menyusun satu modul ajar utuh, Bapak Ibu, mungkin waktunya tidak cukup. Karena tinggal 1 jam lagi. Sepakat ya? Jadi, saya akan coba maksimalkan agar waktu yang singkat ini tapi kualitasnya tidak menurun sama sekali. Jadi, saya akan fokus ke kegiatan intinya saja. Oke, baik. Di tahap ini, saya harap Bapak Ibu sudah menginstal ChatGPT, entah itu di HP, mobile, di laptop melalui web, atau di laptop melalui desktop, aplikasi desktopnya masing-masing. Salah satunya tidak apa-apa, ya. Oke, Bapak Ibu, silakan dibuka masing-masing. Oke ya. Sambil Bapak Ibu buka aplikasinya, di sini ada beberapa ketentuan yang harus kita fahami ketika menggunakan sebuah chat GPT. Bapak Ibu, saya akan mulai dari sini. Bapak Ibu yang sudah punya anak, pasti sering nyuruh anak-anaknya kan. Misalnya belikan bawang di pasar. Bawangnya 10.000 aja. Habis itu belikan tepung satu, misal satu plastik isi berapa kilo. Gitu. Oke ya, Bapak Ibu ya. Apa yang kita perintahkan akan didengar oleh anak dan anak akan melakukan. Benar nggak, Bapak Ibu? Benar kan? Oke. Kalau kita sama manusia, pasti seperti itu alurnya. Apa yang kita suruh, ekspektasi kita nanti akan dilakukan oleh anak atau yang kita suruh tadi atau yang kita minta tolong, ya.
Nak, belikan ayam 1 kilo misalnya. Tiba-tiba anaknya salah, beli 2 kilo. Berarti masalahnya di orang yang kita minta tolong atau yang kita tugaskan tadi. Kalau sama ChatGPT nggak bisa kayak gitu, Bunda. Ya, nggak bisa. ChatGPT akan melaksanakan sesuai dengan apa yang kita tulis atau yang kita perintahkan. Misalnya kita tuliskan 1 kilo, maka ChatGPT akan menjawab juga dengan hasil 1 kilo. 1 tambah 1 sama dengan 2. Seperti itu. Tidak akan berubah. Nah, bentuk komunikasi itu dalam sebuah platform ChatGPT itu dinamakan sebagai prompt. Jadi permintaan atau instruksi yang diberikan kepada ChatGPT untuk menghasilkan respon atau timbal balik yang kita inginkan. Jadi bisa bertanya, bisa informasi sesuai yang kita inginkan, bisa kasih contoh, atau kita deskripsikan. Itu adalah prompt. Oke ya, ini saya ilustrasikan tadi. Kalau kita meminta tolong ke anak kita atau ke saudara kita, itu adalah bentuk komunikasi lisan atau tulisan ya, untuk perintah tadi dijalankan oleh orang tersebut ya. Kalau kita menggunakan ChatGPT, nah ini namanya atau istilahnya adalah prompt, PROMPT. Jadi tulisan yang kita tulis, kita suruh di ChatGPT itu namanya prompt. Ya, mungkin bahasa lainnya adalah perintah atau instruksi. Oke ya. Nah, kembali lagi. Ketika kita menuliskan perintah ke ChatGPT, Bapak Ibu, itu harus ada batasannya. Oke ya. Karena apa? Karena ChatGPT tidak bisa berpikir secara mandiri atau berinisiatif secara mandiri. Karena mereka tidak punya hati. Yang mereka punya cuma akal. Oke, Bapak Ibu ya. Ya, misalnya tadi kalau kita meminta tolong ke anak kita, belikan ayam 1 kilogram. Oke ya. Oh, ternyata tiba-tiba anak yang kita suruh, anak kita yang kita perintahkan atau yang kita minta tolong berinisiatif. Bapak Ibu ya, Pak, plastiknya tolong didobelin dong biar nanti nggak jatuh atau nggak sobek plastiknya. Itu adalah inisiatif yang muncul berdasarkan hati dan pikiran dia di luar apa yang kita perintahkan. Itu kalau kita dengan manusia. Tapi kalau kita dengan teknologi, AI, ChatGPT nggak bisa, Bapak Ibu. Kalau kita nyuruh beli ayam 1 kilo, yang dibeli ayam doang nggak pakai plastik. Kecuali kita perintahkan beli ayam 1 kilo dibungkus dengan plastik. Berbeda ya. Oke. Jadi harus ada batasannya. Memberikan batasan ini sangat penting. Untuk apa? Memudahkan ChatGPT memberikan jawaban yang relevan dengan yang kita cari. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Karena apa nanti, Bapak Ibu? Kalau semakin umum atau semakin tidak ada batasan, kemungkinan nanti tujuan kita, hasil yang kita ekspektasikan, inginkan, itu tidak tercapai. Atau tercapai mungkin nanti panjang chatnya, Bapak Ibu. Harus bertele-tele dulu, ini, barulah selesai hasilnya. Tapi kalau kita beri batasan, maka nanti akan dengan mudah mencapai apa yang kita tuju, yaitu tadi hasil kegiatan pembelajaran yang relevan.
Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah, batasan ini nanti kita akan menggunakan tadi Bapak Ibu. Batasannya kita akan menggunakan topik subtopik, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 3 batasan itu yang akan kita buat, Bapak Ibu. Oke ya. Jadi ini yang harus disiapkan sebagai apa? Batasan agar ChatGPT-nya nanti nggak melebar kemana-mana. Jadi kita minta kegiatan pembelajaran karena kita nggak memberikan topik subtopik, tiba-tiba dia memberikan tentang apa? Keindahan alam semesta gitu. Planet, macam-macam ini. Nah, itu kan tidak relevan dengan kebutuhan kita. Jadi kita batasi dengan topik subtopik beserta tujuan pembelajaran yang kita capai. Oke, alurnya nanti ini Bapak Ibu, alur dasarnya nanti ini ya, nanti yang kita akan praktekkan. Alur dasar nanti pertama ada memberikan informasi dasar. Dan kita akan coba jika kita menggunakan satu alur ini, nanti hasilnya seperti apa? Dan ketika kita menggunakan dua alur, hasilnya seperti apa? Dan ketika kita menggunakan 3 alur, hasilnya apa? Dan bagaimana kita menggunakan alur keempat, maka hasilnya bagaimana? Apakah berubah atau sama di antara alur pertama sampai alur keempat ini? Nanti kita buktikan sama-sama, Bapak Ibu ya. Oke, jadi ada 4 alur, informasi dasar, benar-benar ini yang kita mau. Yang kedua, kita memberikan informasi dasar dengan contoh yang benar seperti apa. Dan yang ketiga, kita memberikan informasi dasar, contoh format, dan kita menjelaskan kebutuhan yang lebih spesifik. Dan yang keempat, di akhir kita memvalidasi dan menyempurnakan. Kira-kira hasilnya sudah sesuai atau belum. Kayak 4 langkah ini kita akan praktekkan satu-satu. Oke, Bapak Ibu gak usah diketik. Nanti saya copy paste di chat Zoom. Jadi nanti Bapak Ibu copy dari chat Zoom aja ya. Nah, informasi dasar, langkah pertama adalah memberikan informasi dasar untuk menyusun kegiatan inti. Oke ya, ini langkah yang pertama. Oke, saya akan buka dulu ChatGPT-nya. Oke, sambil Bapak Ibu buka juga. Oke, silakan kita buka bareng-bareng, Bapak Ibu. ChatGPT kita. Ya, kita buka bareng-bareng dan kita coba bareng-bareng. Hasilnya bagaimana? Oke, ntar saya akan copy paste. Oke, sebentar. Biar nanti kanan kiri. Boleh di HP, boleh di ataupun boleh di laptop. Oke, saya share screen ulang. Oke, ChatGPT ada gratis, ada berbayar, Bapak Ibu. Saya menggunakan yang gratis agar Bapak Ibu yang gratis juga bisa. Kita sama-sama gratisan, jadi nggak harus berbayar untuk bisa mendapatkan ini. Jadi kita menggunakan dan memaksimalkan yang gratis. Ya, jadi disclaimer dulu, saya bukan menggunakan yang berbayar. Saya menggunakan yang gratis. Bentar. Oke, saya buat kanan dan kiri biar Bapak Ibu menyimak dan melihatnya enak. Oke ya. Tampilan ChatGPT di HP, di laptop, di Google, di lain tempat sama seperti ini Bapak Ibu ya. Ketika kita masuk,
di sini sudah ada kolom untuk menuliskan promnya atau pesannya. Kalau di sini nanti history atau riwayat chat yang sudah kita tuliskan nanti akan muncul di sebelah kiri ini. Yang kita gunakan adalah kolom yang ada di sini, message ChatGPT, ini yang akan kita gunakan. Kita anggap ChatGPT adalah WhatsApp anak kita yang kita sekarang mempraktekkan mau nyuruh anak kita membuat sebuah kegiatan inti. Nah, promnya saya akan, ini chatnya saya tutup dulu, Bapak Ibu ya. Chatnya saya tutup dulu, biar gak ada yang apa namanya, tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang ngechat, jadi nggak nimpa. Oke, oke. Itu contoh yang sudah ada isinya. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan lembaga masing-masing. Oke ya. Jadi ini contohnya. Nama lembaga tentu kita tuliskan. Usia anak tentu kita tuliskan. Tadi topik, subtopik, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai apa saja. Oke ya. Jadi kita copy dari chat Zoom. Caranya ditahan, yang menggunakan HP berarti ditahan, Bapak Ibu. Ditahan, lalu nanti dipaste, ditempel di sini. Oke ya? Oke, Mas, berarti yang tadi sudah ngechat itu Ya. disesuaikan di sini ya, diubahnya di sini. Yes. Oke, teman-teman Yes. tadi kan sudah chat ya. Jadi akan banyak nanti perbendaharaan referensi. Jadi tidak harus mengisi semuanya sesuai yang di layar ya, Mas Alvin ya. Saya Iya. mengingatkan. Tapi yang tadi sebelum chat Mas Alvin ini kan teman-teman sudah membuat. Silahkan disesuaikan. Siapa ini yang coret-coret? Bentar, saya coba anotasi. Oke. Oke, ini contoh yang pertama. Mm-mm. Contoh yang pertama, coba kita akan Langkah melihat yang pertama. ya responnya sudah belum teman-teman karena chatnya ditutup. Kalau yang sudah silakan jempol. Ya, kalau sudah, ini saya coba enter untuk saya. Oke, saya enter. Nah, ini langsung diproses ya teman-teman melihat di layar. Diakhiri dengan enter. Nanti perintah teman-teman berdasarkan prompt tadi ya Mas Alvin ya langsung Yes. berjalan. Yuk silakan dilihat di milik masing-masing. Topik, subtopik, dan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat. Oke, sudah semua. Saya buka lagi chatnya. Oke, sudah saya buka, Bapak Ibu. Sudah. Oke. Langkah yang pertama, ini baru langkah yang pertama, Bapak Ibu. Kita mengirimkan informasi dasar. Oke ya. Oke, sudah terperinci. Oke, Bunda, ini kenapa chatnya atau kalimatnya langsung saya sediakan? Kalau nggak saya sediakan, Bapak Ibu menyusun sendiri, nggak cukup waktunya, Bunda ya. Jadi saya sudah riset, saya sudah menyusun, ya, sehingga nanti kita tinggal copy, kita tinggal paste, nanti hasilnya kita dapat. Oke, sudah, baru 10 dari 200 baru 10 yang sudah. Oke, Ayo, berarti yang lainnya siapa menyimak lagi? aja. Nah, belum. Ayo, Oh, nulis. Ini ada yang
Saya di ketinggian Bukit Heha, berarti lagi di Jogja. Nggak bisa akses. Oke, beberapa sudah lengkap sekali. Oke, Bunda. Oke, kita baru langkah pertama, Bunda ya. Masih ada langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan baru kita tuntas materi hari ini. Oke, kalau diminta berbayar, Bunda boleh coba email lain. Takutnya apa namanya? Karena email itu sudah apa namanya? Sudah habis. Jadi kuota hariannya bisa menggunakan email yang lain. Oke, baik. Sudah Bunda-bunda praktekkan semuanya. Oke, ini saya coba setengah-setengahkan agar tampilannya lebih jelas. Oke, Bapak Ibu semuanya, di sini, oke, tadi kita sudah mencoba langkah yang pertama. Jadi langkah yang pertama ini kita baru memberikan informasi dasar. Informasi dasar ini kita tadi baru memberikan batasan berupa apa? Topik, subtopik, dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, Bapak Ibu. Oke ya. Mas, kenapa tujuan pembelajaran dulu yang kita tuliskan, bukannya tujuan pembelajaran itu menyesuaikan kegiatan? Oke, Bapak Ibu, untuk sekarang kita ngambil tujuan pembelajaran dulu, baru kegiatan yang menyesuaikan ya. Jadi tujuan pembelajarannya dulu ditentukan, baru nanti kegiatan yang menyesuaikan. Jadi jangan dibalik, jangan kegiatannya dulu baru tujuannya. Nah, itu salah. Jadi tujuannya dulu yang mau kita capai minggu ini kita masukkan agar nanti kegiatannya yang menyesuaikan. Oke ya. Nah, di sini sudah muncul. Oh, ternyata ChatGPT yang punya saya, mungkin Bapak Ibu sudah apa namanya? Berbeda nanti. Oh, di sini ChatGPT ternyata membagi ada pembukaan. Guru mengajak anak untuk duduk melingkar dan menyapa anak-anak dengan hangat. Guru mengenalkan topik hari ini yaitu berbelanja sayur dan buah. Oke. Jadi berbelanja sayur dan buah ini itu adalah subtopik. Jadi relevan ya. Dan seterusnya. Jadi karena kita memberi batasan topik subtopik, maka kegiatan yang diusulkan akan sesuai dengan topik subtopik. Coba kita tidak menuliskan topik subtopik. Ini saya buat baru Bapak Ibu ya. Misal, topik subtopiknya, nih ya, tujuan pembelajarannya saya hapus semua. Cuma gini doang. Maka di sini, nah, dia nanti menuliskan secara random tanpa adanya batasan. Di sini tadi kita pengennya topik subtopik. Ternyata di sini tema. Dia menuliskan lingkungan sekitar. Subtemanya mengenal tanaman di sekitar kita. Nah, relevan atau tidak? Jawabannya tentu tidak. Karena tadi kita sudah punya topik subtopik yang sudah kita ingin tentukan, Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat baru tanpa adanya batasan, maka hasilnya juga akan seenak ChatGPT. Mikirnya gimana? Nah, gitu ya. Nah, ini saya kembali lagi ke histori yang awal tadi. Oke ya, ini langkah yang pertama. Kita memberikan informasi dasar topik, subtopik, tujuan pembelajarannya. Nah, di sini kita lihat apakah
tujuan pembelajaran ini juga muncul di kegiatannya. Oke. Misal di sini, memahami bilangan, menunjukkan jumlah benda. Muncul nggak di kerincian kegiatannya? Oh, ternyata muncul di bagian eksplorasi. Oh, di sini guru mengajak anak menghitung jumlah buah sayur bersama-sama. Misalnya, ada berapa apel di meja ini? Anak-anak menyebutkan angka sambil menunjuk setiap benda. Ini, aktivitas ini merujuk pada tujuan pembelajaran yang pertama. Jadi, relevan, Bapak Ibu. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, anak mengenal fungsi mata uang. Apakah ada di sini? Oke. Oh, ternyata ada di aktivitas kedua, yaitu bermain toko buah dan sayur. Di sini aktivitasnya anak-anak diminta untuk membeli buah dan sayur atau sayur sesuai jumlah yang mereka inginkan. Misalnya, saya ingin membeli 3 apel, guru membantu anak menghitung dan memberikan uang mainannya. Apakah sesuai dengan TP yang kedua? Jawabannya sesuai, Bapak Ibu. Jadi, di langkah yang pertama, karena kita hanya memberikan batasan topik, subtopik, dan tujuan pembelajaran, maka di sini akan tertulis sesuai dengan yang kita batasi. Oke ya? Aman? Langkah yang pertama, Bapak Ibu, aman ya? Dan hasilnya pasti akan berbeda-beda. Benar ya? Pasti akan berbeda-beda. Pak, di sini saya ada kegiatan intinya. Oh, di sini saya pembukaan penutup. Gitu-gitu. Pasti berbeda-beda. Oke, Bapak Ibu semuanya, lanjut langkah yang kedua. Langkah yang kedua, Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya mengacu ke panduan capaian pembelajaran fase fondasi. Di sini di halaman 80, Bapak Ibu boleh lihat. Ini ya, kita lihat bareng-bareng ya. Di contoh modul ajar, ternyata penulisan kegiatan intinya tidak seperti yang disampaikan oleh ChatGPT, Bapak Ibu. Ternyata di panduan tulisannya seperti ini. Kegiatan inti, habis itu langsung judul kegiatan dan juga deskripsi singkatnya. Kayak contoh, ini topiknya adalah sungai di daerahku. Subtopiknya kapal cepat kendaraan di sungai. Ya, maka salah satu kegiatannya judulnya membuat pelampung, menggambar melukis kendaraan di sungai, bermain peran naik kapal cepat, dan masing-masing punya deskripsi. Di sini saya simpulkan di sini bermain peran naik kapal cepat. Oh, di sini guru menata lingkungan main seperti di pelabuhan dengan kapal cepat untuk anak bermain peran. Oh, ternyata ada juga disiapkan alat dan bahan untuk bermain peran. Apa saja? Loket dan lain sebagainya. Terus di sini juga guru mengajak anak untuk menentukan cerita dan bermain peran sesuai dengan peran yang mereka pilih dan seterusnya. Saya simpulkan di sini ada inspirasi, ada alat bahan, ada aktivitas. Oke. Terus gimana caranya agar yang kita chat GPT di sini, ini kan terlalu panjang Bapak Ibu, agar sesuai dengan ya, agar sesuai dengan yang tadi di bagian panduan Basecamp seperti itu. Nah, caranya adalah kita masuk ke langkah yang kedua. Tadi kita sudah memberikan informasi dasar. Sekarang kita mau formatnya seperti ini, gitu.
Jadi kita berikan contoh. Jadi prompt yang kita gunakan adalah contoh. Misalnya tadi prompt kita kan tolong buatkan kegiatan inti modul ajar bla 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 bla. Oke, ternyata hasilnya seperti itu. Kita mau batasi lagi dengan prompt yang kedua. Caranya saya kopas salah satu kegiatan yang ada di Beskap tadi, panduan, lalu saya ingin hasilnya ditulis dengan singkat seperti format berikut. Kegiatan pembelajaran tadi membuat kendaraan di sungai. Oke ya, ini format yang dari Beskap membuat kendaraan di sungai. Di sini saya ambil dari sini, membuat kendaraan di sungai. Oke ya. Ini prompt yang kedua, saya copy, saya paste di kolom chat agar Bapak Ibu bisa mengcopy paste semuanya. Oke, silakan ke kolom chat masing-masing. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, di obrolan yang tadi kita cukup paste saja, ya. Kita cukup paste saja. Hasilnya saya ingin hasilnya seperti tadi. Oke ya, sudah saya paste. Langsung Bapak Ibu enter. Oke, muncul Bapak Ibu. Oke. Jadi yang tadinya itu panjang lebar, karena kita baru membatasi seperti ini, setelah kita berikan contoh, nanti ChatGPT-nya akan belajar, mempelajari format yang kita berikan Bapak Ibu. Dan muncullah judul kegiatan, berbelanja sayur dan buah. Terus di sini muncul deskripsinya, guru menata lingkungan bermain dengan menyediakan replika atau gambar sayur dan buah sebagai inspirasi. Sama susunannya, tapi isinya berbeda. Isinya sudah sesuai dengan yang kita batasi di awal tadi. Guru mengajak anak bermain peran sebagai pembeli dan penjual di pasar. Anak membeli buah atau sayur dengan uang mainan sesuai jumlah yang diinginkan sambil belajar menghitung dan mengenali fungsi uang. Guru memberikan pertanyaan pemantik seperti berapa apel yang kamu beli atau berapa uang yang kamu bayar untuk wortel ini. Oke, Bapak Ibu, silahkan responnya bagaimana. Saya buka kolom chatnya. Berikan respon Bapak Ibu, apakah hasilnya sesuai atau tidak sesuai. Oke, sesuai. Sesuai. Oke. Baru langkah yang kedua. Jeng, jeng, jeng. Senyum dong. Oke, ya. Silahkan yang lain merespon ya, teman-teman ya. Biar kita bisa melihat sejauh mana teman-teman bisa mengikuti ya, gitu ya Mas Alvin ya. Nah, Ya. banyak yang sesuai, keren, keren, keren. Pokoknya lope-lope deh buat teman-teman yang pembelajar ini. Ada yang bilang, Mas, bayanganku tadi menggunakan kolom-kolom. Berarti perintahnya ditambahin. Oke, kita membaca ya Mas. Ini Alhamdulillah banyak sekali yang sudah sesuai. Ya, oke.
Oke, kita akan menunggu respon dari teman-teman yang lain dari 190 yang bergabung ya. Silahkan berapa yang sudah melakukan gitu ya, yang sesuai-sesuai. Kemudian boleh menambahkan em, kira-kira inspirasi teman-teman kayak gimana gitu ya. Ini baru langkah yang kedua ya Mas. Contoh yang kedua. Masih ada dua lagi. Tenang, aman. 30 menit lagi. Oke, kita pelan-pelan aja dulu ya. Pelan-pelan dulu. Em, Mas, ini ada kasus pas klik new chat yang tadi hilang. Ya kan ke kiri, nanti muncul. Kalau Nah, new chat itu pasti dikasih tahu. hilang. Nah, Ah, gitu. oke. Di tab yang sini nanti muncul historinya. Ya, oke ya, teman-teman ya, jangan klik new chat karena sudah ada nama filenya. Yuk. Nah, oke. Oke, yang mau lebih dari satu kegiatan nanti langkah yang ketiga. Nah, tenang, tenang, tenang. Tahan, tahan. Satu dulu. Sudah, ini yang kedua ya, Mas ya. Oke. Ya, Yuk, siap ke namanya step ya. Step yang kedua, ketiga atau contoh yang ketiga, Mas? langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga. Oke. Oke, baik. Sepertinya bunda-bunda yang di sini, oke, sudah banyak yang sesuai ya. Harapannya eh, semua yang nanti bunda dapatkan bisa dicoba dan dipraktekkan ya. Jangan di apa namanya jangan diabaikan karena ini bisa sangat membantu tadi ya beberapa bunda yang menyampaikan sudah menggunakan ChatGPT dan lain sebagainya tapi baru kali ini hasilnya sesuai ya karena tadi ada beberapa step yang harus kita lakukan. Oke, sebelum ke langkah yang ketiga, Bapak Ibu, kan ChatGPT ini kan kita menggunakan yang free ya. Free itu biasanya ada kuota harian. Jadi, kalau Bapak Ibu nanti misalnya mau nih dua langkah tadi dijadikan satu, langsung aja dijadikan satu seperti ini Bapak Ibu. Nih ya, misal kita new chat ya, new chat. Ini kan kosongan ya, belum ada histori apa-apa. Nah, ini nanti kalau misalnya mau dijadikan satu, tinggal kita ganti topik subtopik sama tujuan pembelajaran, sisanya masih disamakan. Udah satu chat ini, nah nanti akan memunculkan hasil yang sama seperti yang tadi. Tapi kalau Bapak Ibu ingin langkah satu dulu, kirim, muncul hasilnya. Bapak Ibu baca-baca, baru dibuat yang versi singkat. Itu nggak ada masalah juga ya. Jadi mau digabung jadi satu, langkah pertama, langkah kedua, atau dipisah satu-satu, itu nggak ada masalah ya. Oke, berikutnya, oke, kita kembali ke layar slide-nya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, format yang tadi saya ambil bukan dari narasumber-narasumber yang bermacam-macam, bukan. Yang saya ambil dari panduan Beskap yang terbaru. Jadi insya Allah formatnya sudah paling terbaru ya. Jadi ada judul, ada kegiatannya dengan contoh yang tadi sudah saya sampaikan ya. Oke, jadi ditakutkan bunda-bunda, Mas ini downloadan format dari mana? Oh, saya tidak mendownload dari sumber yang liar atau yang tidak terverifikasi bunda, tapi langsung dari Basecamp-nya. Ya, oke. Langkah yang ketiga, misalnya Bapak Ibu sudah sesuai tadi langkah pertama, langkah yang ketiga. Langkah pertama dan langkah yang kedua, oh udah sesuai Mas. Oke, bagus-bagus. Barulah kita berikan penjelasan dengan kebutuhan kita yang lebih spesifik. Oke, sudah sesuai. Oke. Misalnya penambahan jumlah kegiatan atau misal kita mau kalimat pemantiknya itu disendirikan. Boleh aja, Bunda. Ya. Jadi untuk langkah yang ketiga ini kita bebas melakukan di
ChatGPT kita masing-masing. Cuman yang saya contohkan adalah, nih, misalnya, Bunda. Misal tadi kan satu ya, tolong buatkan kegiatan inti modul ajar PAUD dengan informasi berikut. Oke. Misalnya, saya mau yang lebih spesifik nih. Di modul ajar saya, misal durasinya untuk topik makanan sehat dan subtopik berbelanja sayur dan buah ini dilakukannya 1 minggu. Durasinya 1 minggu. Misalnya, di minggu ini Senin sampai Jumat. Senin satu, Selasa satu, Rabu satu, Kamis satu, Jumat satu. Total ada 5 kegiatan. Ya udah, tolong buatkan tadinya satu. Ketik aja 5 kegiatan inti modul ajar PAUD dengan informasi di atas. Kita enter, Bun. Oke, maka nanti akan muncul kegiatan yang pertama apa, kegiatan yang kedua apa, kegiatan yang ketiga apa, kegiatan yang keempat apa, kegiatan yang kelima apa. Berikut deskripsinya. Oke, Bunda ya. Jadi setelah semuanya itu sudah benar formatnya, Bunda cukup tuliskan tadi perintah singkat, misal mau diperbanyak jadi 5, maka dia nanti akan membuatkan 5 kegiatan beserta deskripsinya masing-masing. Seperti yang saya contohkan. Jadi kita tidak merubah format karena formatnya sudah benar. Cukup kita menambahkan jumlah kegiatan yang kita inginkan. Gitu, Bapak Ibu semuanya. Nah, ya, jadi untuk langkah yang ketiga, saya tidak copy paste di chat ya. Saya tidak copy paste di chat Zoom. Silakan Bapak Ibu ya menuliskan kebutuhan spesifiknya. Oke. Apa? Oke, tadi contoh saya adalah 3 apa namanya? 3 eh 5 kegiatan. Senin satu, Selasa satu, Rabu satu, Kamis satu, Jumat Sabtu. Mas, kalau kelas saya sampai Sabtu gimana? Ya udah, tinggal ditambah jadi 6, Bunda. Seperti itu. Oke, itu silahkan Bunda dicoba. Oke, kolom chatnya belum saya tutup. Silahkan dicoba kebutuhan spesifik apa yang Bunda inginkan. Lalu Bunda jalankan, muncul atau tidak. Oke. Jadi untuk yang langkah ketiga ini sudah eksplorasi mandiri. Jadi Bunda mengeksplorasi berdasarkan langkah yang pertama dan yang kedua, ditambah langkah yang ketiga ini sesuai kebutuhan Bunda masing-masing ya. Oke, misalnya ya, ini sambil Bunda praktek ya. Misalnya, sini, tuliskan kalimat pemantik masing-masing kegiatan dari 1 sampai 5. Oke, muncul. Misal kebutuhan kita adalah kalimat pemantik. Oke ya. Oke. Tuh, misal tadi dari kegiatan 1 sampai 5, saya butuh kalimat pemantiknya. Nah, dibuatin, Bun, kalimat pemantiknya. Kegiatan 1, mengenal berbagai sayur dan buah. Siapa yang tahu buah apa yang warnanya merah dan rasanya manis? Oh, ternyata dari buah-buah yang dikenalkan ada apel warnanya merah. Ada yang menjawab buah apel. Dan juga manis juga rasanya. Oke, itu Bunda ya. Ada berapa buah apel yang kita punya di sini? Coba kita hitung. Oke. Dan sekali lagi Bapak Ibu, hasil yang muncul itu akan sesuai dengan batasan-batasan yang tadi kita kirimkan. Kalau
topiknya makanan sehat, subtopiknya berbelanja sayur dan buah, maka yang muncul akan sesuai dengan batasan yang kita kirimkan. Khususnya tujuan pembelajaran ini yang biasanya kita pusing. Mas, anak mengenal fungsi mata uang itu kegiatannya berupa apa ya? Gitu. Mas, bilangan menunjukkan jumlah benda itu kegiatannya berupa apa ya? Nah, jadi Bunda sekarang karena di sini Bunda sudah tahu ChatGPT, sudah tahu manfaatnya, sudah tahu cara menggunakannya, harapannya bisa mempermudah perencanaan kita. Dan perencanaan kita itu tidak apa-apa copy paste, tidak apa-apa apa namanya ngambil dari lembaga lain, tidak apa-apa nyomot dari internet dan lain sebagainya. Tapi di sini kita mencari inspirasi kegiatan menggunakan ChatGPT. Oke, apakah berhasil semuanya, Bunda? Kirim chat. Ayo yang sudah berhasil sampai dengan step ya Mas ya, kok lupa terus ya. Ya. Langkah yang ketiga ini siapa? Jadi ini lebih deep ya, lebih intim nanyanya ke ChatGPT-nya gitu. Alhamdulillah. Ayo yang lainnya silakan berkomentar. Apakah sampai dengan langkah ketiga ini berhasil? Gitu. Ayo, ayo, ayo. Oke, Mas, kita melihat ini ya. Berhasil cepet banget bikin modul. Oke, teman-teman coba diperintah-perintah-perintahkan yang lain. Tadi kan diinspirasi ya 5 kegiatan. Kemudian ada kalimat pemantik gitu ya Mas ya. Oke, ayo silakan yang lainnya. Saya senang sekali kalau teman-teman aktif dan bisa merasakan langsung gitu ya. Masih ada Mas Alvin di sini, masih bisa bertanya. Oke, kita sepertinya 15 menit lagi, Mas. Bagaimana kalau kita langsung ke step terakhir? Oke, Oke, step tapi ini yang tunggu, terakhir. tunggu, tunggu, Mas. Tunggu, tunggu. Step keempatnya kayaknya kita tahan dulu biar tambah kepo. Bu Marsih mau nanya ini. Ya, silakan. Oke, Bu Sumarsi. Oke, saya langsung aja panggil Ibu. Bisa di add Bisa. spotlight. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ayo tanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, salah. Terima kasih atas waktunya Bunda. Pak Alfian rahmatullah, Masya Allah, semoga selalu mendapat rahmat. Luar biasa, Amin. luar biasa, Masya Allah. Bersyukur saya walaupun keadaan ngantuk tadi jujur dan hujan deras tadi, sekarang alhamdulillah sudah reda. Saya tidak sedikit pun dengar apa yang disampaikan Pak Alfian sampai ada instruksi tentang KAI ini yang harus buka di internet gitu. Tapi saya ikuti terus. Alhamdulillah luar biasa, keren, Masya Allah. Terus pertanyaan saya, tadi kan ada buku pedoman capaian pembelajaran. Apakah penggunaan AI ini terintegrasi dengan buku pedoman tersebut? Kemudian, apakah setiap akan menginstruksikan di AI ini selalu pakai kata tolong buatkan ini, gitu. Pakai kalimat seperti itu. Mohon pencerahannya, Pak. Oke. Ya, terima kasih Bu Sumarsi. Silakan Mas langsung dijawab. Saya Ya, jajarin dulu Bu Sumarsi di sini ya. Barangkali nanti ada pertanyaan tambahan. Silakan. oke. Baik, yang pertama, Bunda, apakah ChatGPT ini terintegrasi secara langsung? Jawabannya tidak. Dia
adalah entitas yang terpisah dengan panduan. Nah, jadi agar ChatGPT ini paham dengan apa yang ada di panduan, kita tadi sedikit praktek, Bunda. Kita berikan contoh yang sesuai panduan agar mereka mempelajari secara otomatis dan secara intuitif ChatGPT itu, sehingga apa yang kita ingin susun sesuai dengan contoh. Seperti itu, Bunda. Gitu. Kayak kita menginstruksikan guru kita, misal Bunda, guru kelas A, tolong buatkan kegiatan inti untuk 1 minggu ke depan. Ya. Kalau gurunya itu belum melihat panduan, pasti formatnya akan amburadul sepengetahuan dia. Nah, maka kita suruh lihat panduan dulu. Bun, nanti bikinnya sesuai panduan ini ya. Susunannya, judul, dan juga deskripsinya. Maka nanti guru akan menyusun sesuai dengan contoh yang kita berikan. Gitu, Bunda. Nah, ChatGPT juga itu. Karena dia tidak terintegrasi secara langsung, maka kita ambil bagian yang kita inginkan untuk dipelajari. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bunda, tadi tentang apakah apa tuh tadi? Yang kedua tadi apa, Bun? Lupa. Apakah setiap apa yang perlu kita inginkan harus Oh ada iya, Mintanya tolong, peran minta pertama? tolong. tolong. Oke. Ternyata terjawab juga Oke. tadi di depan. Iya. Iya. Baik, Bunda. Izin. Jadi tadi kenapa saya menggunakan kata tolong? Karena tadi simulasinya, misal kita seolah-olah minta tolong atau sedang menyuruh anak kita, atau sedang menyuruh saudara kita, atau sedang menyuruh guru kita, gitu, Bunda. Jadi untuk pembiasaan baik aja sih, Bun, maka saya selipkan kalimat tolong. Sebenarnya bisa juga kayak buatkan. Takutnya nanti karena itu kita terbiasa, jadi nanti ke orang sampai ikut-ikut seperti itu. Gitu aja sih, Bun, tadi. Oke. Pak, untuk outputnya ini ketika sudah oke, itu Hmm. kita pakai di download atau ekspornya gimana atau kita kopas aja gitu, pindah ke Word gitu, bagaimana itu? Oke, nanti ada di langkah yang keempat, Bunda. Oh, Oke, tahan dulu, Bu iya. Mersi ya. Oke, nuhun ya sayang ya. Oke, ya. Oke, Mas Alvin, sepertinya ada beberapa pertanyaan juga yang apakah ChatGPT ini sama dengan Meta AI dan sebagainya. Em, banyak ya. Tapi kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu, kita akan langsung ke step keempat karena waktunya tinggal 10 menit lagi. Baik, 10 menit terakhir. Baik, di langkah yang keempat. Oke, di langkah yang keempat, Bapak Ibu, di sini judulnya adalah validasi dan penyempurnaan. Tentu, seperti judul kelas hari ini, Bapak Ibu, judulnya bukan membuat kegiatan pembelajaran dengan ChatGPT, tidak. Tapi judulnya adalah inspirasi. Jadi, apakah boleh kita menelan mentah-mentah apa yang muncul di ChatGPT? Tentu boleh saja jika memang sudah sesuai. Nah, untuk melihat sesuai atau tidaknya, Bapak Ibu, kita lakukan yang namanya validasi. Kita baca dulu, Bapak Ibu, kegiatannya. Bisa nggak diterapkan di lembaga kita dan di kegiatan anak? Misalnya, mengenal berbagai sayur dan buah. Guru menyiapkan replika sayur dan buah atau gambar-gambar sayur dan buah. Oke, kita dari kalimat yang pertama dulu aja. Ada nggak replika sayur dan buah di lembaga kita? Oh, Mas, nggak ada di lembaga kita. Adanya mungkin gambar. Kalau gambar bisa kita download, bisa kita apa namanya print yang dari internet. Oh, atau seperti ini, Bunda.
oh di lembaga kita ada mas sayur sama buahnya langsung, nggak perlu ada replika. Nah, jadi harus kita validasi dulu sesuai dengan apa yang di lembaga kita masing-masing. Jika kita menemukan hal-hal yang kurang sesuai, kita sempurnakan. Gitu, Bapak Ibu ya. Nah, nanti meninjau dan lain sebagainya dari ChatGPT ini bisa kita copy. Ini ada tanda copy, berarti mengcopy semuanya. Kalau kita mau copy satu-satu, biasanya enakan lewat laptop, kita drag, lalu kita paste. Misal di sini saya mau copy dari ChatGPT-nya ya. Copy, misalnya kita punya Word, Word apa namanya modul ajar. Nah, kita paste di sini. Nah, lalu kita apa tadi Bapak Ibu ya? Kita sesuaikan. Misal, oh di kegiatan inti kegiatan yang pertama tadi kita paste di sini. Oke, jadi ini adalah langkah akhir jika kita ingin menggunakannya. Oke, kegiatan satu apa dan lain sebagainya. Nah, tadi misal di sini ini saya kita oke. Nah, misal ini nggak jadi, kita sesuaikan. Nah, barulah kita misal menyiapkan buah dan sayuran. Sayuran yang ada di sekitar lembaga. Nah, misal seperti itu. Jadi, jika sudah relevan, tidak perlu ada perubahan. Tapi jika ada hal-hal yang tadi, itu harus kita validasi dulu, Bapak Ibu ya. Kita validasi dulu, baru nanti kita sempurnakan. Hal-hal kecil, ya, hal-hal kecil. Saya yakin perubahannya kecil, Bu Bunda. Minor-minor, gak banyak, gak mengubah semuanya, tidak. Intinya, tahap terakhir kalau kita menggunakan ChatGPT, validasi. Paling tidak kita baca, Bapak Ibu ya, sudah sesuai atau belum. Kalau belum, kita sesuaikan. Kalau sudah, kita gunakan. Boleh nanti di-copy ke Microsoft Word, ke Excel, atau mungkin ada aplikasi-aplikasi perencanaan yang Bapak Ibu punya. Nah, nanti lebih enak lagi tinggal copy paste, copy paste, copy paste, karena semuanya sudah otomatis seperti itu. Oke, ini langkah yang keempat. Jadi langkah yang keempat ini lebih ke refleksi kita, Bapak Ibu. Kalau tadi 1, 2, perencanaan dan inisiasi. Yang ketiga, eksplorasi. Yang ketiga adalah refleksi dan validasi. Sudah sesuai belum? Kalau belum, kita ubah. Kalau sudah, kita gunakan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, terakhir, Bapak Ibu, jadi kenapa slide saya warnanya hitam putih? Karena materi ini adalah materi tentang teknologi. Jadi apa namanya? Teknologi itu bisa baik, bisa buruk. Mungkin Bapak Ibu ada yang menganggap ChatGPT itu hal yang tabu. Kayak ini nanti mengancam pekerjaan manusia, mengancam tenaga manusia, nanti mengurangi pekerjaan yang ada di Indonesia dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu kalau kita menganggap bahwasanya perkembangan teknologi itu buruk. Nah, tapi kalau kita menganggap dari sisi baiknya, tadi kita menjadi orang yang menggunakan teknologi tersebut, baik buruknya sesuai kita. Tadi baiknya apa yang kita bebankan di pikiran kita bisa dibagi dengan ChatGPT sehingga intensitas berpikir kita bisa lebih ringan. Ada urusan rumah, ada urusan A, ada urusan B. Jadi lebih diringankan dengan ChatGPT. Tujuannya apa? Tujuannya agar modul ajar ini tetap tersusun setiap minggunya, Bapak Ibu. Jangan sampai kita jadi guru, misalnya, aduh, administrasinya banyak dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu ya. Saya juga bukan Pak Menteri, jadi nggak bisa menawarkan solusi kebijakan itu harus diubah dan lain sebagainya. Yang bisa saya tawarkan adalah karena keadaan di lapangan seperti itu, daripada kita stres dan tuntutan banyak, lebih kita ngakalin dengan cara apa? Membagi beban ini ke hal lain. Salah satunya dengan ChatGPT.
Tidak hanya modul ajar, misalnya mau menyusun surat apa, surat perintah, surat keterangan, kemudian dokumen apa, presentasi, dan lain sebagainya, bisa menggunakan ChatGPT. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Semoga hari ini bermanfaat karena sudah 14.57. Sekali lagi terima kasih. Sabtu-Sabtu sudah bergabung. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan di lembaganya masing-masing. Baik, sekian dari saya. Langsung penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kelas hari ini? Kelas hari ini adalah kelas penutup dari rangkaian kelas inovasi ya, Mas Alvin ya. Ada kemarin media pembelajaran, ada Canva, ada apa ya kemarin itu ya, ada lolonya itu apa? Jadi ada lima materi ya, 5 materi. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung di grup Pautalk Academy, minta tolong nanti Mas kita mudahkan dengan mengirimkan kelima-limanya YouTube atau rekamannya. Jadi biar bisa melihat, oh yang kemarin diajarkan apa ya, karena teman-teman belum masuk. Nah, yang terakhir, karena ini kelas terakhir di inovasi, bagi teman-teman yang hanya ingin melihat saja, sekali lagi kami akan kirimkan YouTube-nya secara free di grup. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikat, jadi kelasnya gratis, YouTube-nya gratis, materinya juga gratis. Boleh nggak, Bu Nurul, saya hanya mengikuti saja? Boleh. Tapi bagi yang memerlukan sertifikat, teman-teman ya, silahkan untuk satu sertifikatnya 10.000, jadi 5 materi itu 50.000. Nanti akan dikirim link pemesanannya dan nanti ada apa akses untuk download materi dan melihat YouTube 5-5-nya. Jadi silahkan belajar kapan saja di mana saja. Jadi sekali lagi bagi yang tidak memerlukan sertifikat nggak usah pesan, gitu ya. Karena kita ingin teman-teman apa ya banyak mendapatkan ilmu, terutama yang ChatGPT ini adalah kelas ini ya Mas ya, yang berkali-kali kita inginkan agar teman-teman itu tidak ketinggalan dengan guru-guru yang tingkatannya di luar PAUD, ada SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi. Nah, sebelum dada-dada, banget dada-dada, saya ingin bertanya kepada teman-teman, em, materi apa yang pengen teman-teman dapatkan lagi? Silahkan di chat. Teman-teman, kemarin kan ini Mas Alvin masih kita tahan di sini ya, biar ikut mendengarkan. Kemarin kan sudah ada kelas Canva dan dikasih inspirasi oleh Pak Ayub bagaimana membuat buku cerita. Nah, apakah Canva-nya itu mau dilanjutkan dengan materi-materi yang lain, tapi kelas khusus Canva? Atau materi tentang, oh ini ada coding ya. Ih, gaya bener, guru PAUD langsung minta coding. Ada kelas inklusi, kita kita ini ya, kita save. Kalau kelas leadership, teman-teman nggak oke, nggak tertarik. Leadership, kepemimpinan, tidak ya. Oke, oke, coding untuk PAUD. Kayaknya seru. Wah, oke. Kita belajar ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi di Pautalk Academy ini ada kelas yang premium yang berbayar, ada kelas yang gratis. Itu kami siapkan untuk teman-teman yang memang ingin belajar. Sekali lagi terima kasih teman-teman, Bapak Ibu. Saya ulang lagi, bagi teman-teman yang ingin memesan sertifikat silahkan. Bagi yang tidak, maka tetap 5 YouTube-nya kita share kembali ya Mas ya, dengan yang kelas hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi. Bagi yang ikut kelas Teh Irma, ketemu nanti malam ya. Bagi yang sudah selesai, kita akan mengagendakan materi-materi keren lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alvin.